Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Terutama pada kesempatan siang hari ini, kita bersyukur karena masih bisa bertemu di dalam ibadah yang agung setiap pekan, yaitu ibadah Jum'ah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Fatir ayat ke-6, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah dia sebagai musuh. Sederhana ayat ini, namun tidak gampang realisasinya. Ternyata masih banyak di antara kita kadang-kadang atau sering atau selalu menjadi kawan setan. Bukan mengamalkan ayat ini, yaitu menjadikan setan sebagai musuh. Sementara Allah sudah memerintahkan, fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikan dia sebagai musuhmu. Siapa yang tidak menjadikan setan sebagai musuh, berarti dia telah terperangkap ke dalam jeratannya, sudah menjadi orang yang mengikutinya, membuntutinya, dan setan tidaklah membawa kelompoknya kecuali ke dalam neraka. Innama yad'u hizbahu, dia hanyalah menyeru kepada pengikutnya, mengajak kepada pengikutnya ke dalam neraka yang panas menyala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu perlu kita kiranya mengingat kembali dan mewujudkan ayat ini dalam kehidupan kita. Benar-benar kita menjadikan setan sebagai sesuatu yang kita waspadai. Pertama kali kita menyadari bahwa setan adalah musuh. Kesadaran ini sangat penting. Karena ketika kita tidak yakin ada setan yang merupakan musuh bebuyutan kita, kita cenderung lengah. Dan orang yang lengah cenderung kalah. Dan orang yang kalah dia akan takluk dan tunduk, akhirnya menjadi makhluk yang terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Kesadaran kita bahwasanya setan adalah musuh itu awal mula bagaimana kita akan melakukan pertempuran besar. Kita akan melakukan perjuangan jihad, mujahadah melawan syaitan. Dan kita harus mengetahui bahwasanya setan tidak ada tujuan kecuali keburukan. Dan maksimal target yang diinginkan oleh setan adalah membawa manusia ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Artinya dalam bahasa dunianya adalah menjadi orang kafir. Itulah target puncak dari setan. Kalau orang sudah kafir, setan nggak perlu goda lagi.
bahkan dia akan jadi setan dengan sendirinya. Sebagaimana kita tahu, setan itu tidak cuma dari golongan jin. Allah Ta'ala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan yang senantiasa membisikkan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi ada jenis setan dari golongan manusia. Karakternya sama, cuma bentuknya yang berbeda. Sama-sama mengajak kepada keburukan dan mencegah dari kebaikan. Itulah setan dari jenis jin dan manusia, sama. Mencegah dari kebaikan dan mengajak kepada keburukan. Siapapun yang kita dapati makhluk jenisnya seperti itu, modelnya seperti itu, kita harus waspada. Jangan malah menjadikan dia sebagai teman setia kita. Target utama mengajak kepada kekufuran, kesyirikan. Jika seseorang gagal, diajak kepada kekufuran susah. Setan tidak putus asa. Inilah kehebatan setan. Banyak di antara kita yang ingin mencapai kebaikan sering diliputi dengan keputusasaan. Sementara setan yang berusaha kepada keburukan tidak pernah putus asa. Ya. Walaupun pernah putus asa tapi ganti cara. Putus asa dalam satu jalan, terputus satu jalan, maka akan ganti jalan yang lainnya. Bukan terus berhenti sama sekali. Itulah setan. Dan kita harus waspada bahwasanya setan itu menggodanya tidak cuma ketika kita terjaga. Tidak hanya ketika kita sedang dalam ketaatan. Tidak hanya ketika kita dalam sedang kelalaian. Dalam segala perkara, dalam segala kondisi. Dia selalu mengawasi kita. Tidak boleh ada satu kesempatan pun kita dibiarkan oleh setan, kecuali kita harus melakukan segala bentuk keburukan. Maka jika diajak kepada kekufuran, langkah pertama gagal, setan akan ganti cara yang lebih ringan lagi, yaitu diajak kepada kebid'ahan. Kebid'ahan adalah perkara yang dianggap remeh hari ini. Naudzubillah min dzalik. Maka orang-orang yang masih menganggap bid'ah itu adalah hal yang biasa, hal yang gak usah diusik, gak usah dibahas, ini orang yang termasuk terperangkap setan. Ya, karena bid'ah adalah perkara yang sangat berbahaya dalam agama. Bagi agama tidak ada perkara yang lebih berbahaya daripada bid'ah. Kalau yang namanya maksiat itu membahayakan dunia, tapi bid'ah membahayakan agama, dan dunia dibanding agama nggak ada artinya. Agama adalah segala-galanya. Agama adalah perkara yang menjadi sebab keselamatan kita dunia dan akhirat. Kalau orang hanya selamat di dunia, selamat dari pembunuhan misalnya, kemudian dia masuk neraka, apa gunanya? Dengan agama, seorang akan sejahtera dunia dan akhirat. Dan yang merusak agama adalah bid'ah. Tidaklah Nasoro menjadi Nasoro yang hancur tidak karuan, tidak ada lagi sisa dari peninggalannya Nabi Isa, kecuali karena bid'ah. Yahudi pun demikian. Maka Islam jika tidak dibentengi dari yang namanya kebid'ahan, tunggu kehancurannya. Tidak ada bedanya dengan Yahudi dan Nasoro. Kita sangat menyayangkan dan sangat sedih melihat beberapa tokoh agama yang begitu gampangnya mencampur adukan ajaran agama ini dengan berbagai ajaran yang lainnya yang hina. Agama Islam tidak sebanding dengan ajaran apapun. Agama Islam itu dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara ajaran yang lain buatan manusia dan bahkan buatan setan. Kemudian disamakan, kemudian digabungkan, diakulturasikan, melakukan proses sinkritisme. Ini merupakan perkara yang sangat menjijikkan. Bagaimana kita saksikan ada beberapa, walaupun tidak banyak, namun sangat berpengaruh. Karena dia tokoh besar. Bagaimana melakukan sholawatan di gereja. Bagaimana melakukan perayaan bersama dengan agama yang lainnya. Ini adalah perkara penggerusan iman, perusakan agama dari dasar, dari pondasi agama yang sangat fatal akibatnya. Bid'ah sepertinya, tapi buntutnya adalah kekufuran. Tidaklah setan mengajak manusia kepada kebid'ahan kecuali target akhirnya tetap kekufuran. Namun caranya saja melalui proses kebid'ahan. Dan kita saksikan betapa banyak kebid'ahan yang hakikatnya adalah kekufuran. Seperti bid'ahnya kaum Rafidhah, seperti bid'ahnya kaum Jahmiyah, seperti bid'ahnya kaum Qadariyah, Gulah.
seperti bid'ahnya kaum liberal, dan banyak lagi. Mereka rata-rata sudah mencapai tingkatan kekufuran. Kebid'ahan mereka artinya adalah melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kebid'ahan mereka bahkan sampai ke tingkat tidak menghargai firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti bagaimana manusia dengan kebid'ahan akan diseret menuju kekufuran, sadar atau tidak sadar, pelan tapi pasti. Naudzubillah min dzalik. Langkah yang ketiga, jika orang susah diajak kepada bid'ah karena dia orang yang memiliki sunnah, paham terhadap sunnah dan komitmen, istiqomah, multazim, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, tidak mau mengikuti ajaran yang baru dalam beragama, dia hanya kokoh berpegang teguh dengan tuntunan Nabi dan para sahabat Nabi SAW, maka setan ganti cara yang ketiga, dijerumuskan ke dalam dosa-dosa besar. Maka kita saksikan tidak sedikit orang yang sepertinya mengikuti sunnah, bahkan kemana-mana berdakwah sunnah, selalu mengunggulkan ahlu sunnah wal jamaah, bahkan mengatasnamakan as-salafi dan lain sebagainya dengan berbagai atributnya, namun tiba-tiba terjerumus ke dalam dosa besar, entah itu perzinaan atau pembunuhan atau korupsi dan lain sebagainya. Ini juga bahaya dari setan yang tidak kalah untuk diwaspadai. Sangat berbahaya ketika seorang terjerumus ke dalam suatu kemaksiatan yang besar, sementara dia adalah seorang yang dikenal sebagai pembawa bendera sunnah, akhirnya banyak menipu umat. Bahkan dia sendiri akan menjadi orang yang dijauhi oleh umat, sehingga dia pun lama-kelamaan menjadi orang yang semakin dekat dengan setan. Naudzubillah min dzalik. Dan kejadian seperti ini tidaklah sedikit. Maka waspadailah segala bentuk dosa-dosa besar, segala bentuk dosa-dosa besar. Karena dosa, sebagaimana kata para ulama, dia hanyalah cabang dari kekufuran. Semua dosa, sebagaimana amal soleh adalah cabang dari keimanan, maka dosa-dosa besar adalah cabang dari kekufuran. Langkah yang keempat, jika yang ketiga susah, diajak kepada dosa besar sulit, maka diganti dengan yang lebih ringan lagi, dijadikan orang yang selalu melakukan dosa-dosa kecil. Makin ringan langkahnya, makin ringan godaannya, tapi jika terus-menerus seorang melakukan dosa kecil, dia tidak akan selamat dari dosa besar. Karena kata para ulama, tidaklah sesuatu disebut dosa kecil jika dilakukan terus-menerus, dan tidak sesuatu disebut sebagai dosa besar jika diikuti dengan istighfar. Maka dosa kecil jika selalu dilakukan, itu pun bisa mengakibatkan seorang terjerumus ke dalam dosa yang besar, dan akhirnya buntutnya tetap akan menuju kepada kekufuran. Naudzubillah min dzalik. Berikutnya, jika dosa kecil pun dia waspada, dia berusaha menghindari dosa-dosa kecil, setan pun masih punya cara. Yang kelima, yaitu dijerumuskan kepada perkara yang mubahat, sibuk dengan perkara yang halal, sampai akhirnya lalai mengerjakan yang sunnah, lalai mengerjakan yang wajib, karena saking sibuknya dengan perkara yang halal. Perkara halal hukum asalnya halal, tapi ketika membuat seorang terlena dan tersibukkan sehingga meninggalkan perkara yang sunnah atau yang diperintahkan, maka dia sudah terperangkap oleh syaitan. Naudzubillah min dzalik. Dan alangkah banyaknya yang melakukan ini, sangat banyak. Dan yang terakhir, yang keenam, jika seorang mungkin adalah orang yang waspada, yang selalu menjaga waktunya, sehingga dia terus berusaha untuk melakukan amal kebaikan, setan belum berhenti. Setan akan terus mendorong dia untuk melakukan kebaikan. Namun dalam rangka untuk menghalangi seseorang melakukan kebaikan yang lebih besar. Ketika seorang dia fokus pada kebaikan tertentu dan akhirnya dibuat oleh setan seakan inilah yang paling baik, akan meninggalkan yang lainnya, hakikatnya dialah orang yang terperangkap oleh setan. Dan alangkah banyaknya orang yang seperti ini. Sebagian orang ada yang mengatakan, yang penting itu sholat, sholat itu perkara paling penting. Akhirnya apa? Dia tinggalkan berbagai akhlak yang mulia. Dia remehkan berbagai sikap bermuamalah dengan saudaranya tanpa peduli aturan-aturan agamanya, dengan alasan saya ahli sholat, saya orang yang rajin sholat.
Ini juga orang yang tertipu oleh syaitan. Yang lainnya lagi ada yang mengatakan hidup ini yang penting baik dengan sesama. Ya, bagaimana hubungan dengan orang lain tidak mengganggu siapapun. Tapi hubungannya dengan Allah amburadul. Dia malas untuk mengerjakan sholat. Dia nggak tahu sholatnya di mana. Laki-laki sholat di masjid, dia nggak tahu sholatnya di mana. Alasannya yang penting baik dengan sesama. Sebagian lagi mengandalkan kita yang penting memiliki manhaj yang benar, akidah yang lurus. Tidak peduli dengan agama yang lainnya, sisi-sisi agama yang lainnya. Bahkan sholatnya pun diremehkan. Karena yang penting manhaj, yang penting akidah. Ini juga bagian dari tipu muslihat setan. Dan alangkah banyaknya yang seperti itu. Kalau kita beberkan semua yang berkaitan dengan orang-orang yang tertipu oleh perangkap setan, barangkali tidak ada seorang pun yang selamat kecuali orang yang muwaffaq, orang yang benar-benar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita sebagai orang yang beriman, selain waspada kepada ancaman setan dari luar, dan kita juga harus waspada terhadap perkara yang berasal dari dalam. Karena setan tidak bisa melancarkan serangannya kepada kita sekalian, kecuali ketika kita tidak memiliki antibodi yang kuat. Sebagaimana virus, tidak akan menjangkit jika seorang memiliki kekuatan untuk melawannya. Begitulah setan. Setan itu musuh dari luar. Maka jika kita memiliki benteng yang kuat, setan tidak akan mampu menggoda. Benteng terkuat untuk menghadapi setan adalah iman dan ikhlas. Sebagaimana janji iblis laknatullah alaih kepada Allah Subhanahu wa taala bersumpah, fabi'izzatika, maka dengan keperkasaanmu, bersumpah dengan sifat Allah taala, la'ughwiyannahum ajma'in, benar-benar akan aku sesatkan mereka semuanya. Janji iblis sejak dulu kala, aku sesatkan semua. Tapi alhamdulillah iblis masih memberi perkecualian. Illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu yang engkau beri taufik untuk menjadi orang yang ikhlas. Itu satu-satunya kelompok yang iblis gagal menggodanya. Ikhlas bukan semata-mata bebas dari syirik akbar. Ikhlas adalah murni tujuan hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang begitu hidupnya bebas dari setan. Setan enggak mempan. Setan enggak mampu untuk mengalahkan. Dan orang yang seperti ini, wallahu a'lam, apakah masih ada hari ini? Yang jelas kita berusaha, tidak boleh putus asa. Iman, perkuatkan iman. Perkuat keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuat keikhlasan kita dalam hidup, karena hidup adalah ibadah. Usahakan setiap langkah kita adalah ikhlas. Setiap detik dari kehidupan kita adalah ikhlas. Siapa yang waspada selalu berpikir, apakah saya melakukan ini karena Allah atau tidak? Kemudian dia memilih, kalau karena Allah lakukan, kalau tidak maka tinggalkan. Insya Allah dia akan selamat dari segala bisikan setan. Setan akan mudah masuk kepada orang yang minim keikhlasan. Dan keikhlasan itu buah dari kejahilan. Itu yang paling kuat. Kenapa seorang sulit ikhlas? Karena tidak tahu. Karena tidak tahu, terutama tahu tentang Allah. Ma'rifatullah, mengenal Allah, ilmu akidah. Ini benteng terkuat untuk menghadapi syaitan. Siapa yang menguasai akidah, memahami dengan benar, meresapi sehingga menjadi perkara yang diyakini di dalam hati yang paling dalam, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa ikhlas. Maka yang tidak kenal akidah, tidak mengenal Allah, tidak mengenal agamanya, tidak mengenal nabinya, jangan harap mereka akan bisa ikhlas. Akan sangat sulit
dan akan senantiasa terperangkap oleh syaitan. Kita saksikan banyak ahli ibadah yang mereka beribadahnya luar biasa, sholatnya ratusan rakaat dalam sehari, zikirnya banyak sekali, sedekahnya luar biasa, tapi apakah ikhlas? Ini perlu dipertanyakan. Bagi orang yang tidak tahu akidah, tidak ngerti apa itu ikhlas. Perasaannya ikhlas, tapi ketika tidak memiliki ilmu, ternyata keikhlasan itu menipu. Sebenarnya dia bukan ikhlas, tapi terasa seperti keikhlasan. Itulah setan. Setan mampu membuat image kepada manusia, dia telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya, padahal tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari dulu, ulama mengatakan, satu orang alim itu lebih kuat daripada 1000 ahli ibadah. Bagi setan lebih sulit menggoda satu orang alim daripada 1000 ahli ibadah. Ahli ibadah yang tanpa ilmu gampang digoda. Bahkan banyak ibadahnya itu sudah merupakan bimbingan setan. Buktinya apa? Banyak kebid'ahannya, banyak ketidakikhlasannya, banyak kesyirikannya, dan lain sebagainya. Maka jahil dari dalam diri kita merupakan pintu yang sangat besar untuk memasukkan setan ke dalam diri kita. Yang kedua adalah hawa nafsu. Setiap kita punya hawa nafsu, maka kita harus waspada dengan hawa nafsu. Seandainya tidak, kita pun akan menjadi orang yang terbelenggu oleh setan. Na'udzubillah min dzalik. Nafsu dengan setan ini kerjasama. Setan dari luar, nafsu dari dalam. Ketika sudah bersepakat, sudah melakukan perjanjian yang kuat, manusia tidak berdaya. Akal akan digiring oleh hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Dan yang ketiga adalah ghaflah, kelalaian. Walaupun kita orang yang sudah kenal ilmu banyak misalnya, walaupun sudah semaksimal mungkin menambah ilmu akidah, tauhid dan seterusnya, terus berusaha untuk ikhlas. Meskipun kita tidak pernah berhenti untuk mencanangkan keikhlasan dalam kehidupan, tapi setan tetap memiliki jalan, yaitu ghaflah, kelalaian. Ketika kita lalai, disitulah setan masuk. Makanya setan selalu mengintai kita. Kapan kita lengah, setan masuk. Sehingga orang yang selamat adalah orang yang paling sedikit kelalaiannya, bahkan bisa jadi tidak pernah lalai sama sekali. Itu yang kita harapkan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia dan maha dermawan, semoga memasukkan kita semuanya termasuk orang-orang yang mampu menguasai dan mengalahkan setan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa aqimis shalah.